banget loh, Pak. Syukur ini merupakan rekor menurut saya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast perdana kami di podcast Wisdom, Wahana Informasi dan Studi Demokrasi Masyarakat. Senang banget nih, akhirnya kita bisa hadir lewat podcast ini karena di podcast ini kita bisa ngobrol santai tentang dunia kepemiluan dengan cara yang santai, tanpa ribet, dan tentunya mudah banget untuk dipahami dong. Nah, harapannya adanya podcast Wisdom ini bisa menjadi jembatan antara KPU dengan masyarakat, terutama teman-teman pemilih semua. Jadi, teman pemilih kita bisa dapat bertukar informasi dan pastinya disampaikan secara terbuka. Nah, pada episode pertama ini kita bakal ngobrol soal divisi Sosdiklik, Parmas, dan SDM dalam membangun hubungan antara penyelenggaraan pemilu dan masyarakat, tantangan komunikasi di era digital, dan bagaimana masyarakat dan gimana sih masyarakat bisa ikut terlibat dalam proses demokrasi kita. Oke teman-teman pemilih, sebelum kita masuk ke obrolan inti, Nurul mau kenalin dulu nih sama narasumber spesial kita pada episode perdana ini. Nah, hari ini kita sudah kedatangan sosok yang nggak asing di dunia kepemiluan, terutama di KPU Kabupaten Pasuruan. Beliau adalah motor penggerak behind the scene divisi Sosdiklik, Parmas, dan SDM, dan dialah dan beliau yang paling banyak programnya untuk sosialisasi dan pendidikan pemilu. Orang yang selalu hadir untuk memastikan informasi ke teman-teman pemilih agar sampai tepat, akurat, dan terbuka. Baik, kita langsung sambut saja Bapak Muhammad Rois selaku divisi Sosdiklik, Parmas, dan SDM yang ada di samping saya. Beri tepuk tangan, guys. ya, Yeay, selamat datang Pak Rois di podcast perdana kami, podcast Wisdom dari KPU Kabupaten Pasuruan. Pak Rois, ya, sebelumnya apa kabar? baik, alhamdulillah. Tadi datang ke sini hujan atau tidak, Pak? Enggak, cuacanya cerah, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Tapi ya Pak ya, menggunakan peci hitam, Ya, baju batik, tiap hari juga begini. Oh, begitu Bapak. Bapak mungkin bisa kali ya say hi dulu ke teman-teman pemilih. Oh Ayo, iya. 1, 2, 3, say hi. Halo teman-teman Halo teman pemilih. pemilih. Oke, Pak Rois, boleh nggak Ya. sih kita teman-teman pemilih dikasih insight nih penarik yang Mm-mm. pengalaman Pak Rois selama di divisi Sosdiklik, Parmas, dan SDM? Ya, Nah, selama saya berkarir ya sebagai komisioner, ya tentunya di divisi Sosdiklik, Parmas, dan SDM ini ya sangat seru sekali, ya, sangat seru sekali. Kemudian eh, banyak pengalaman-pengalaman yang saya rasakan, ya terutama ya menunjang apa sama dengan pengalaman saya yang dulu sebelum menjadi komisioner. Jadi intinya seru banget lah berkarir di KPU itu seru banget. Kemudian banyak berinteraksi dengan masyarakat, kan ad hoc kita itu puluhan ribu, jadi berbagai macam karakter, kita mengenal banyak orang itu seru banget lah intinya. Sangat menantang oke. sekali. Oke, berarti banyak banget ya Pak ya di divisi Sosdiklik, Parmas, dan SDM. Ya, karena tentunya kita kan berhubungan langsung, bersentuhan langsung dengan masyarakat karena divisi terutama saat sosialisasi kita sampai ya keliling di 24 kecamatan Kabupaten Pasuruan ini. Jadi begitu. Ya, tadi itu adalah sekilas mungkin kayak awalan kali ya dari sebelum kita ngobrol inti. Nah, Mm. kita langsung lanjut ke obrolan inti. Pak Rois siap? Siap. Siap ya Pak ya. Baik. Pertanyaan paling dasar ini Pak Rois ya. Biar teman pemilih itu juga makin paham terkait apa namanya? Sosdiklik, Parmas, SDM-nya KPU ini gitu ya Pak ya. Pak Rois, boleh dong dijelasin ke kami sebenarnya apa sih tugas utama divisi Sosdiklik, Parmas, SDM dari KPU itu? Terus kerjaannya setiap hari ini apa? Terutama sekarang kan kita sudah tidak tahapan ya Pak ya. Kalau Mm. misalnya di bahasanya KPU ini. Mm. Iya, mungkin Pak Rois bisa dijelasin ke teman-teman pemilih? Oke, siap. Iya.
Makasih Mbak Nurul. Iya Jadi, dong, Kak, sama-sama. seperti namanya ya, divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia. Jadi ada tugas pokok ya yang jelas kita saat non tahapan ini terutama kami melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Kemudian ketika tahapan berjalan, kami melakukan sosialisasi kepemiluan. Oh, Sosialisasi kepemiluan, kemudian terutama juga kerja-kerja sumber daya manusia. Jadi melakukan perekrutan badan ad hoc, ya, mulai dari PPK, Sekretariat PPK, PPS, kemudian Pantarlih, kemudian KPPS, dan Linmasnya atau petugas pengamanan TPS. wah, berarti banyak sekali ya, Pak, ya, yang direkrut Ya, saat, badan ad itu ya, Pak, ya? Nah, lumayan, lumayan. oke, Pak, kalau boleh tahu nih, bisa nggak sih di-spill kegiatan detailnya tuh apa sih Ah, Sosdiklik ini? ya, ya, Iya kan? ya. Biar tahu. Jadi terutama ini kan dalam kegiatannya kan yang sosialisasi pendidikan pemilih. Sosialisasi pendidikan pemilih itu kan dua kegiatan yang sama saja, cuman waktunya yang berbeda. Jadi dalam melakukan kegiatan tersebut ya tentunya KPU melakukan perencanaan dulu. Entah itu sumber anggarannya sudah ada dari pusat, entah dalam perencanaan itu yang jelas kita akan mengetahui seberapa banyak ini sosialisasi akan kami lakukan. Nah, setelah sosialisasi ini dilakukan, setelah sosialisasi ini tahu ya berapa jumlahnya, baru kemudian kita melakukan strategi-strateginya. Nah, ini pesertanya apa kan itu? Target pesertanya siapa? Setelah target pesertanya, segmentasinya seperti apa? Kemudian setelah itu terekam, kemudian kita akhirnya kan bisa tahu ini materi yang cocok yang disampaikan nanti seperti apa materinya. Oh, Kemudian selain itu, ini dilaksanakan melalui sosialisasi tatap muka kah? Atau misal saat tahapan pemilu ada kirap yang namanya ya, apa bisa dilaksanakan seperti panggung hiburan rakyat kah? Kemudian bisa fokus grup diskusi kah? Atau dan lain sebagainya. berarti, Hmm. untuk menjalankan kegiatan sosialisasi ini Hmm. sebelumnya sudah ada anggarannya ya, Pak, ya? Jadi Ya, kita ngikut anggarannya berapa baru bisa merencanakan kegiatan kira-kira mau apa aja gitu ya, Pak, ya? Tapi meskipun tidak ada anggaran, kita juga bisa melakukan Oh, sosialisasi. berarti meskipun tanpa anggaran kita tetap Oh iya, sosialisasi? tetap sosialisasi, bisa sosialisasi tatap muka, bisa kita melakukan sosialisasi lewat media sosial dan lain sebagainya. Berarti Mhm. sosialisasi itu tetap jalan meskipun ada atau tidaknya anggaran, Oh iya kan ya, iya, Pak, ya? tetap jalan karena ini adalah tugas-tugas dari KPU. Nah, teman-teman pemilih, jadi kita tahu kan ya, kalau sosialisasi dari KPU itu meskipun tanpa anggaran kita tetap akan melakukan sosialisasi buat Mhm, teman-teman pemilih. Iya mhm. kan, Kak? Ya, Nah, dan sedikit informasi aja Mbak Nurul. Jadi oh iya apa, Pak? pada Boleh? pilkada kemarin itu Bagaimana? kita sudah melakukan kegiatan sosialisasi itu sebanyak 2006 kegiatan. 2006 kegiatan, Nah, Pak. dan alhamdulillah Wow. hasilnya akhirnya partisipasi masyarakat dalam datang ke TPS, terutama dalam pemilihan bupati dan wakil bupati itu meningkat dari pilkada sebelumnya jadi 75,1%. Wow, berarti Nah, naik itu ya, Pak, ya? baik. Wah, keren 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 keren, Kemudian gila. dari sisi kerja-kerja SDM, Mbak Nurul. Jadi ketika masa tahapan, kami kan melakukan perekrutan badan ad hoc, ya, badan ad hoc. Pada pilkada kemarin itu, masyarakat yang terlibat, terutama yang jadi badan ad hoc itu ada sekitar 27.951 orang. 27.000 Pak. Itu gimana Iya, cara handle-nya, Pak? 27.000 tuh ya, banyak banget ya, Pak, ya. ya, Itu bisa kayak satu desa atau lebih kali ya, Pak, ya? ya Ya, per desa kan berapa ada. desa? Jadi kan jajarannya kan mulai dari PPK sampai KPPS. Nah, desa kita di Kabupaten Pasuruan kan ada 365 desa dan kelurahan. 365 desa, Pak. Iya. Wah, berarti Pasuruan itu memang wilayahnya besar ya, Pak, ya, luas Ya, ya, Pak, ya? masih ada daerah lain yang lebih besar. Oh, masih. Ya, seperti itu.
Oke, Pak. Nah, selanjutnya nih, Pak. Ini kan dengar-dengar Sosdiklir Parmas SDM-nya KPU tuh sebagai humasnya KPU ya, Pak ya? Hmm. Boleh nggak sih, Pak, kita dikasih tahu eh, apa namanya? Kira-kira gimana sih peran yang dijalankan dalam aktivitas sehari-hari gitu, Kak? Ibarat kayak humas itu kan sebagai jembatan antara organisasi kalau di sini lebih tepatnya KPU dengan masyarakat ya, Pak, ya. Kira-kira mulai dari pelayanan, komunikasi, sampai kegiatan yang berkaitan langsung dengan langsung dengan masyarakat, mungkin boleh di-spill atau diceritakan ya, Pak, ya? Oh ya, Mhm. terutama kerja-kerja KPU Kabupaten Pasuruan dalam memberikan layanan informasi dan data kepada masyarakat, kami ini sudah menyediakan kanalnya, Mbak. Oh, Jadi ketika nanti ada masyarakat datang meminta informasi atau meminta data, nanti akan dilayani oleh petugas PPID, petugas pengelolaan data dan informasi. Jadi kami terus berkomitmen bahwasanya ketika ada masyarakat yang melakukan permintaan data atau permintaan informasi akan dilayani dengan cepat karena apa fungsinya ada PPID kan memangkas birokrasi. berarti Pak, PPID Mm. ini adalah salah satu kanal dari KPU buat masyarakat biar bisa menghubungi KPU gitu ya Pak, kalau misalnya butuh permohonan data atau menanyakan informasi lebih lanjut terkait dari KPU sendiri gitu? Ya, selain itu Mbak Nurul, jadi KPU ini terus berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat ya. Kita ketahui sekarang kan eranya media sosial. Jadi setiap informasi terupdate pasti kami share kepada masyarakat melalui media sosial. Jadi seperti itu Mbak Nurul. Karena apa? Eh, KPU ini kan ingin dan bercita-cita dalam visi misinya ya sesuai dengan arahan pimpinan kita di KPU RI. KPU ini menjadi pusat studi dan berbagi pengalaman tentang kepemiluan. Selain itu, KPU juga diharapkan bisa menjadi pusat kolaborasi atau pusat kerjasama multi pihak. Karena apa? Data yang dikelola KPU ini kan cukup banyak sekali. Gitu loh. Oke. Berarti banyak ya, Pak, ya, ternyata Nah, ya, banyak sekali nah, ternyata. selain itu, kalau misal ada mahasiswa atau akademisi yang Mhm, ingin melakukan penelitian terkait kepemiluan ya, monggo, monggo, mari datang ke KPU KPU. langsung ya, Pak, ya? Ya, pasti akan kami layani dengan cepat. Akan kami berikan datanya, tapi dengan catatan informasi itu, data yang tidak dikecualikan menurut apa yang sudah tertuang dalam undang-undang. Berarti KPU sangat welcome sekali untuk Oh, orang yang mau datang ya, ya, Pak, ya? ya, Nah, teman-teman pemilih boleh nih kalau yang ragu-ragu, mau tanya langsung aja ke KPU Kabupaten Pasuruan, nanti nah, akan langsung dijawab ya, mungkin ya. dibantu langsung oleh Pak Rois? Ya. Ya, kalau ada yang mau magang bisa, Oh, boleh. bisa, boleh. Pada pilkada kemarin itu ada magang dari SMK, kemudian terakhir kayaknya ada magang dari Universitas Yudharta. Jadi Mmm, selama yang bersangkutan yang magang itu berkomitmen, kemudian rajin, mempunyai attitude yang baik, pasti akan kami terima lah. Seperti itu. berarti KPU Kabupaten Pasuruan itu menerima mahasiswa atau siswa yang magang ya, Oh Pak, ya? iya, Oh, karena kerja-kerja di KPU ini banyak sekali gitu. berarti banyak sekali Bisa kerjasamanya, Pak, untuk ya? berbagi pengalaman. Ah. Nah, catat nih teman-teman pemilih kalau ada yang mau magang atau tertarik magang, di KPU bisa langsung magang di KPU Kabupaten Pasuruan. Nah, Pak Rois, kita Ya, next ya, Pak, ya. oke. Kita tahu nih kalau masyarakat itu beragam banget macamnya ya, Hmm. mulai dari yang pelajar, Hmm. terus ada yang lansia, yang tua, pekerja, terus warga umum. Nah, mungkin ada beberapa yang belum familiar gitu tentang kepemiluan. Kalau ketemu kondisi yang seperti itu nih, Pak Rois itu biasanya gimana sih menyesuaikan gaya komunikasinya biar kita tuh easy gitu untuk menyampaikan Hmm. informasinya gitu kan ya, Pak? Karena Oke. kan kita mungkin ada keterbatasan kayak gap, apalagi sekarang ada generasi apa Gen Z yang baru Gengsi. datang ya, Pak, ya. Nah, mungkin ada trik atau pendekatan khusus yang bisa disampaikan? Ya,
kembali ke tadi Mbak Nurul, saat Mhm. kita melakukan perencanaan kegiatan, kemudian tahu sasarannya, otomatis kami merencanakan, apa, sudah merumuskan strategi. Jadi penyampaian materinya nanti seperti apa. Dan alhamdulillah Mbak Nurul, jadi berbagai macam apa itu latar belakang masyarakat Kabupaten Pasuruan ya. Mulai dari berbagai macam latar belakang pekerjaan, kemudian geografi tempat mereka tinggal dan kondisi-kondisinya. Alhamdulillah pada pilkada kemarin itu sudah kami sasar, intinya mereka sudah, komunitas-komunitas itu sudah kami berikan sosialisasi. Jadi seperti itu. Alhamdulillah sudah. Kemudian pada kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat suku Tengger, kemudian kami melaksanakan sosialisasi kepada turun ya kepada para nelayan di Kecamatan Lekok, kemudian kami sudah melaksanakan sosialisasi di Kecamatan Prigen sampai sana ya Gimana, Kak? Desa Lumbangrejo, Wah, sampai ke situ. Kemudian kita sudah melakukan sosialisasi bersama para pemulung di ex-TPA Kenep ya, tempat membuang sampah akhir itu. Kita sudah melakukan sosialisasi dengan penyandang disabilitas. Nah, banyak. berarti beragam sekali ya, Pak, Ya, sosialisasi yang telah dilakukan oleh mm-mm. KPU Kabupaten Pasuruan ini ya, Pak, ya? Ya, karena apa? Pimpinan itu sudah menetapkan target sosialisasi. Target sosialisasi itu ada pemilih pemuda, Oke, ada pemilih pemilih pemuda, pemula, pemilih pemilih pemula, perempuan, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, penyandang disabilitas, masyarakat marginal, masyarakat marginal, komunitas-komunitas, dan komunitas-komunitas, kelompok agama. dan kelompok agama. Wah, ada 7 varian ya, Pak, berarti? Nah, kemudian tidak hanya di situ. Setelah target sasaran ini selesai, kembali kita melakukan sosialisasi di segmen-segmen. Nah, yang lebih berkembang, misalnya segmen masyarakat umum. Masyarakat umum itu misal kita pergi ke desa ini gitu. Mhm. Ya kan pesertanya otomatis dari tua sampai muda, Oh, berarti kadang langsung seperti itu. general ya, Pak, ya? Ya, karena target sasarannya kan sudah Udah ibaratnya. umum gitu? Nah, nanti kan Mhm. kita juga harus menyapa yang seperti itu. Karena Mmm. biar sosialisasi ini sukses kan. Ada segmen masyarakat umum. Kemudian ada segmen media massa. Oh, Karena media teman-teman massa. jurnalis ini kan dan apa pegiat media sosial. Ini kan sangat berperan penting dalam pelaksanaan pemilu. Kemudian ada segmen pemantau pemilu yang perlu kita hargai kerja-kerjanya. Kemudian ada segmen pengawas pemilu. Kemudian ada segmen organisasi kemasyarakatan. Kita ketahui sendiri jumlah organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Pasuruan sangat banyak sekali. Iya, sangat Nah, banyak. kemudian ada komunitas adat. Nah, kalau di Pasuruan Mhm. kan adanya komunitas adat ini kan cuma di Ada. Kecamatan Tosari, Iya, betul, masyarakat Kak, suku Tengger. masyarakat suku Nah, Tengger. kemudian segmen sosialisasi itu juga ada kalangan pemerintah. Nah, stakeholder pemerintahan di Pemkab, nah, kemudian di stakeholder lain kan juga perlu mendapatkan informasi terupdate. Berarti sesama pemerintah stakeholder-nya tetap Ya, kita ini ya, Pak, ya, karena jalin informasinya kan di KPU. informasi. Jadi, Oh, jadi semuanya, berarti banyak sekali, ya Pak, iya, ini. Oh my God. jadi seperti Oh, itu, Manu. Sekarang. oke. Nah, Pak, kalau kita lihat beberapa tahun terakhir nih, pola komunikasi masyarakat tuh berubah banget ya, terutama kan sekarang di era digital semua serba cepat, apalagi medsos itu ya, Pak, ya. Nah, menurut Pak Rois nih, Ya. perubahan apa sih yang paling terasa dan paling berpengaruh buat, eee, kerjaan maksudnya Sosdiklik sekarang ini? Mhm. Jadi kita sadari bersama, jadi perkembangan media sosial ini kan sangat cepat. Perkembangan media sosial ini sangat cepat, kemudian KPU sebagai lembaga yang ingin terus menjadi pusat kolaborasi multi pihak dan berbagi pengalaman dengan terkait kepemiluan, harus adaptif terkait hal itu. Kita ketahui bersama masyarakat sekarang ini kan mulai menggemari itu video-video
pendek namun padat Iya informasi benar. kayak di reel. Di Kan Reel, masyarakat YouTube penggemar Short. TikTok sekarang kan Bener banyak. banget, Pak, terutama Nah, KPU harus adaptif dan alhamdulillah kita sudah melakukan. Jadi konten-konten video pendek parodi misal, terus konten-konten video pendek terkait langsung penyampaian informasi pemilu. Itu sudah kami lakukan. Jadi meskipun parodi tetap ada nilai-nilai kepemiluannya. Dan terakhir kan Mbak mmm, Nurul tuh yang bukan terakhir ya. Dari video-video itu kan ada Mbak Nurul, tekan ah, apa itu? bisa Pemutahiran aja data Pak ya? Rois. Iya, Iya, Pak, pemutahiran data ya. bener bener bener, Oh bisa iya. aja Pak Rois, Pak. Mhm. Ah, Kemudian eh, sekarang ini kan podcast kan mulai apa? Mulai banyak masyarakat yang sudah akrab dengan podcast, nah mendengarkan iya, podcast di rumah selagi santai. Nah, KPU juga harus adaptif juga. Ya harus melakukan podcast. contohnya sekarang ini Ya, ya, Pak, ya, kita contohnya lakukan sekarang ya, Pak, ini. ya. Jadi kita udah mulai adaptif ya, Pak, ya, Heeh. dengan podcast. Terkait terus ini terkait kegiatan ini Mbak Nurul. Ini sudah saya sampaikan tadi ya kegiatan yang pasca apa? Pasca apa, Yang Pak? yang baru-baru KPU lakukan. Belum saya terangkan ya. Yang di sekolah-sekolah itu belum kayaknya ya. Belum belum. Nah, ini Bisa teman di-spill, Pak? pemilih. Bisa Jadi di-spill? eh, KPU akhir-akhir ini sudah mulai bulan kemarin sudah start sosialisasi. Untuk sosial tatap mukanya, tapi untuk di media sosial sudah kami lakukan jauh-jauh hari. Nah, untuk terakhir itu sudah 4 sekolah yang sudah kami datangi terkait sosialisasi. Kan mendingan memilih. Ini Mhm. untuk pemilih pemula. Oh, pemilih pemula, berarti targetnya Ya, anak sudah udah? kita Oh, udah lakukan dilakukan, di Pak? 4 SLTA, 4 satu di SLTA. Kecamatan Keraton, Mhm. satu di Kecamatan Bangil, satu di SMA Mhm. Ma'arif Sukorejo. Oh, 3. Oh, Kemudian 3. yang satu ini, ada satu, ini segmen target sasaran penyandang disabilitas. Mmm, berarti Ya, semuanya target ya, Pak, ya? sasaran penyandang disabilitas tepatnya itu eh kita sosialisasi di Kelurahan Dermo Bangil, yaitu panti rehabilitasi sosial penyandang tunadaksa. Mmm, Alhamdulillah saat itu para penyandang disabilitas tunadaksa itu kan eh, bagaimana, Pak? tidak hanya di Pasuruan itu yang di situ, hanya Oh, berarti ada dari Jawa Timur, ada dari yang luar dari Pasuruan ya, Madiun, Pak, ya ya? ada yang dari Wah, Surabaya, di situ diberi pelatihan. Jadi selain mereka mendapatkan pelatihan, ya KPU juga merasa berkewajiban sebagai untuk menjalankan tugasnya untuk memberikan pendidikan pemilu dan informasi terbaru seputar kepemiluan. Nah, setelah mmm. podcast ini, Pak Nurul, Setelah podcast ini gimana, Pak? lanjut. Lanjut apa, Pak? Kami melakukan sosialisasi di Rutan Bangil, rumah Rutan. tahanan. Nah, Boleh tahu nggak sih, Pak, kenapa rutan, kita sosialisasiin gitu? Nah, ya, coba, jadi Pak, kasih tahu deh. di rutan itu kan para warga binaan itu kan masyarakat yang berhadapan dengan hukum atau Mhm. menjalani hukuman, informasi otomatis terbatas. Karena apa? Kawasannya ketat, Iya sih, kawasan Pak. ketat ya nggak ya jam besuk pun diatur gitu loh. Kita nggak bisa pegang handphone kan ya, Pak, Nggak di bisa. sana? Nah, terus hak-hak informasi mereka itu terkait kepemiluan, terkait informasi kepemiluan harus dijamin. Siapa yang menjamin? KPU. Jadi KPU Wih, berkepentingan untuk datang ke Rutan Bangil untuk melakukan sosialisasi. Ya harapannya ketika para WBP ini kembali ke masyarakat, sudah menjalani hukumannya, bisa menjadi pemilih yang cerdas. Bisa menjadi pemilih yang anti terhadap money politik. Semoga ya. semoga semoga ya, Semoga dan amin. melihat pemimpin itu ya dari programnya Jelas harus gitu. programnya Ya, dong, dan Pak, visi bisa misinya melihat juga. latar belakang pemimpin yang dipilihnya, bisa menjadi pemilih yang rasional. Jadi seperti itu, Mbak Nurul. Berarti no money politics ya, Pak, ya? Ya, No money ketika politics. ketika kita bersama sosialisasi dengan para WBP, para yang di rutan itu, ya kita harus menyesuaikan gitu loh. Kemudian kita juga pernah itu menggait bekerja sama ya, bekerja sama dalam melakukan sosialisasi bersama komunitas herek yang Oh suka balapan motor, oh, modif-modif motor. Kita itu herek gunung namanya seru dong, Pak, di berarti kalau Kecamatan dengan Lumbang sana, wih, di Kecamatan Lumbang. Jadi di dataran tinggi, jadi kita sosialisasi agar menarik minat para anak muda itu
kita juga memberikan pelatihan membuat vlog. Wih, Wah, keren nih kan bikin mereka kan pasti vlog. suka San Mori itu. Iya. Nah, kita berikan informasi kepemiluan. Setelah itu kita berikan pelatihan. Cara mengambil video yang bagus seperti apa, Wah, membuat yang bagus seperti apa. Jadi mereka sangat tertarik. Nah, boleh nih, mungkin Pak. dari sosialisasi itu tingkat partisipasi pemilih itu naik. Kemudian tingkat apatisme para pemuda terkait politik itu mungkin ada yang apatis ya. Itu semakin berkurang sehingga ya alhamdulillah kan partisipasinya naik. Ya, karena apa yang dilakukan sangat-sangat menarik kayak Ya, contohnya vlog, terus ngajakin komunitas herek itu keren sih, Pak. itu salah Very satu. very kreatif. Nah, lanjut ya, Pak ya. Hmm. Menjelang pemilu nih, kayak pemilu tahun lalu kan banyak hoax yang beredar dan bikin masyarakat itu bingung dan panik nih. Nah, eh, menurut Pak Rois, gimana cara menyikapi dan memerangi hoax supaya informasi yang sampai ke masyarakat itu tetap benar dan bisa dipercaya? Ya, karena ini ngomong hoax, biar nggak salah paham. Ini Ya, boleh minum kopi nih. boleh Pak Oh diminum dulu. iya, Ya ampun mohon Pak. maaf ya, saya minum kopi. Silakan silakan. Mantap. Jadi siapa yang bikin kopi nih? Oh, Yanto ya. Makasih. Terima kasih Pak Yanto. Oke Pak, mungkin Ya. Tadi ya apa tadi? terkait hoax Pak, Terkait hoax, hoax. hoax, Ya, hoax, ya, ya, hoax ya, ya. Pak. Jadi terkait hoax. Nah, alhamdulillah meskipun pada apa itu ketika pilkada kemarin tidak ada informasi hoax yang mempengaruhi tahapan. Saya rasa tidak ada. Wih, Nah, alhamdulillah ya Pak ya. ya, kemudian menjawab pertanyaan tadi ya. Kemudian dalam kerja-kerja KPU untuk menangkal itu agar maksimal, jadi kami itu dalam sosialisasi sudah menekankan kepada para peserta. Hmm, Ya, bahwasanya jangan sampai apa itu terhasut oleh kabar hoax. Jadi terus ciri-ciri kabar hoax itu seperti apa, itu pasti kami sampaikan. Nah, ketika sosialisasi ini, Mbak Nurul, jadi kami itu juga salah satu kegiatan sosialisasinya itu pernah mengundang para influencer dari pegiat media sosial yang punya grup-grup itu, yang punya follower. akun-akun Instagram yang terkait destinasi Pasuruan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga pernah mengajak sosialisasi kawan-kawan KIM, jadi komunitas informasi yang dibina oleh Kominfo. Kita juga pernah mengundang mereka, kita datangkan, kemudian kita beri sosialisasi. Nah, tidak hanya itu semuanya. Intinya pada sosialisasi itu kami juga minta tolong. Apabila menemukan kabar hoax di media sosial, terutama para influencer ini, tolong diperangi. Ataupun kalau memang mau mengkonfirmasi apakah ini benar Langsung aja hoax ya Pak ya. apa tidak, monggo tanyakan ke KPU. Jadi kawan-kawan influencer itu sudah kami buatkan grup. Jadi ketika ada temuan informasi yang dirasa ini meragukan ini apakah ini hoax apa benar ya, apa itu mereka bisa menyampaikan ke kami. Ketika kami mendapat informasi itu ya tentu kami sangat senang sekali dan kami pasti langsung menjawabnya. Pasti akan kami menjawabnya dengan cepat lah, secepat apa dengan Data itu daya masuk. yang kami miliki, Oh, informasi yang kami miliki, pasti informasi. akan secepatnya kami balas. Kemudian, Berarti, teman pemilih kalau misalnya mendapatkan informasi atau isu hoax terkait, KPU Kabupaten Pasuruan, itu mungkin bisa langsung konfirmasi aja ya, Pak, ya, ke ya kita. bisa kalau memang mau minta gampangnya, bisa di kolom komentar Instagram KPU. Bisa di kolom komentar channel YouTube ini, ya. Bisa melalui Twitter, melalui Facebook, ya, ada semuanya. TikTok, bisa menyampaikan di chat, ya, di postingan ataupun di inbox, pasti akan kami cek terkait hal itu, Mbak Nurul. Oke. Nah, selain itu, eh, informasi-informasi terupdate terkait kepemiluan dalam prosedur kami ya, jadi harus di-share cepat-cepatnya. Ya tujuannya apa? Biar bisa mencerahkan masyarakat dan jangan sampai ada informasi hoax yang berkembang kemudian masyarakat tidak tahu ini ngeceknya di mana kan gitu. Jadi seperti itu.
Oke, Pak. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang hoax, sekarang kita ngomongin partisipasi masyarakat. Sebenarnya bentuk keterlibatan seperti apa sih yang paling diharapkan untuk mendukung pemilu yang benar-benar partisipatif dan berkualitas? Mungkin yang paling sederhana tapi tetap berdampak banget. Pak Rois mungkin bisa kita. Ini mana bisa diulangi? Jadi, kalau kita ngomongin partisipasi masyarakat nih, Hmm. sebenarnya tuh bentuk keterlibatan apa sih yang diharapkan, untuk mendukung pemilu biar masyarakat itu, benar-benar berpartisipatif gitu Hmm. loh Pak dalam pemiluan. Apa yang diharapkan gitu Pak Rois? Mm. Jadi alhamdulillah ya tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Pasuruan ini dalam memandang pilkada ya itu sangat positif sekali. Ya. Di tengah ketika pilkada kemarin di tengah para pendukung itu fanatisme mendukung pasangan calon yang mereka dukung, tapi ketika saya melihat sampai akhir tahapan pilkada, mereka itu tetap memandang bahwasanya kerukunan antar masyarakat itu adalah yang utama. Mmm, Nah, ambil contoh begini, pada kampanye rapat umum yang sama-sama digelar di tanggal yang sama hmm, di masa akhir pemilu, di tanggal terakhir pemilu. Saat itu Paslon 1 menggelar kampanye rapat umum di lapangan Puntir Purwosari. Kemudian paslon nomor 2 menggelar kampanye rapat umum itu di Stadion Pogar. Nah, ini kan pendukungnya dari 24 kecamatan ini. Masing-masing bergerak. Di masing-masing tengah bergerak. jalan kan otomatis ketemu. Ketemu ya Pak ya, Iya, tapi 24 kecamatan heeh, ini tapi apa? Apa? Ya, tidak ada kejadian konflik, yang menonjol. tetap rukun ya Pak ya? Iya, dan yang paling salut itu ketika pergerakan massa ini kan membawa sound system Mhm, ya. Itu yang paslon 1 dari arah selatan menuju ke barat ya. Yang kemudian yang arah 1 itu dari barat menuju ke selatan, kemudian paslon 2 itu dari selatan menuju ke barat. Itu bertemu di jalan mmm, raya tepatnya di Kecamatan Sukorejo kalau nggak mhm. salah. Mereka itu saling berhenti, berhadapan-hadapan, Dan gimana Pak? saling memvideo dan saling berfoto, saling joget. Wah, Joget bareng ternyata. Pak Rois juga Itu ikutan nggak Pak? enggak lah, saya tuh keliling Oh. sosialisasi itu. Saya sempat kaget juga, wah ini gimana? Ternyata saling joget mereka. Wih, keren, Nah, Pak. disitulah di tengah fanatisme ternyata masyarakat Pasuruan ini masih menghargai perbedaan pendapat. Ah, Ini adalah modal yang cukup besar. Ini perlu dirawat demi kesuksesan pada pemilu di 2029. mmm, Pemilu atau pilkada di 2029. harus sih, Pak. Ini bener-bener Ya, ya keren banget sih. Maksudnya kan jarang ada masyarakat yang bener-bener rukun banget, mm-mm. apalagi di tengah ya hiruk-pikuk demokrasi Ya. yang seperti ini ya, Tadi Pak, ya. apa tentang itu ya? Apa tingkat partisipasi masyarakat ya, peran masyarakat. Ya, yang jelas KPU itu berharap agar masyarakat itu memahami hak dan kewajibannya sebagai pemilih. Mmm, Kalau kita ngomong hak, berarti masyarakat itu ya harus mengecek apakah dia memang benar-benar masuk dalam daftar pemilih. Kemudian hak masyarakat juga mendapatkan informasi tentang kepemiluan dan kewajibannya adalah datang ke TPS karena apa? Ini mmm, adalah hajat negara. iya, Hajat negara dan kita harus peduli untuk mensukseskannya. Nah, kita ketahui sendiri, Bang, pilkada kemarin itu kan pilkada serentak terbesar sedunia. Paling iya, serentak. dan Loh, katanya iya, pertama kan ya, Pak, itu pertama pertama kali. satu-satunya. Baik pun katanya negara yang katanya melahirkan sistem demokrasi belum melakukan itu. Iya, karena itu baru pertama kali ya, Pak, kita Ya, pilkada serentak satu Indonesia dan ya. Pasuruan pun jadi salah satu partisipan ya. Hmm, Iya. kita harus bersyukur ini merupakan rekor menurut saya. Dan alhamdulillah berjalan secara garis besar sangat kondusif kan dan sangat sukses. Ini adalah apa ya? Prestasi buat negara ini lah. Wah, prestasi dong, Dan Pak. tentunya semua orang yang terlibat
mulai dari KPU RI sampai KPPS ya menurut saya ya harus bangga. Pimpinan kami juga bangga, saya juga bangga. Saya juga bangga kok, Pak. Gitu. Aduh, Pak. Heeh. Ternyata kita tuh udah ngobrol kurang lebih 30 menitan loh, Pak. Jadi Iya. ada pertanyaan penutup sih. Mhm. Boleh dong Pak, kasih pesan dan harapan buat seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan, terutama teman-teman pemilih nih, biar teman pemilih tuh makin peduli, makin melek informasi, terus mau ikut terlibat aktif dalam proses demokrasi kita yang kita jalankan sekarang. Ya, harapan saya sih sebagai masyarakat Kabupaten Pasuruan terutama ya. Nah, jadi untuk kualitas demokrasi yang lebih baik, tentunya ini masyarakat ini juga harus kritis ya, harus kritis terkait menentukan pilihannya. Terkait kritis menentukan pilihannya, melihat harus melihat program-programnya, bukan suka pokoknya suka gitu. Intinya harus rasional, menjadi pemilih yang rasional. Otomatis kalau menjadi pemilih yang rasional, pasti pemilih itu menolak dengan yang namanya money politik. Ya, ini kan perkara yang sangat sulit sekali Sangat gitu loh. sulit sekali Sangat memang. sulit. Meskipun sulit, KPU juga mau nggak mau harus Ya harus harus yang mengkampanyekan. bagaimana caranya Ya, biar tidak juga money politik. selain berdialog dengan masyarakat, tapi juga harus berdialog dengan peserta pemilu atau pemilihan. Jadi seperti itu. Oke, Nah, selain itu ya tadi memahami hak dan kewajibannya. Itu sih. Kemudian modal kerukunan yang sudah apa ya sudah berlangsung ya terutama saat pilkada kemarin itu kan para pendukung meskipun beda dukungan meskipun berdebat terus baik di media sosial ataupun di warung-warung tapi dalam kenyataannya mereka kan menghormati menghormati pilihan rukun, masing-masing. ya, Karena apa ya setiap pemimpin yang terpilih itu adalah putra-putri terbaik bangsa. ya pasti Pak. Ya cukup itu. Iya, wah. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Nah, nggak Pak. Wah, sumpah Pak, keren banget sih obrolan kita hari ini Pak. Pak, terima kasih banyak loh udah jadi narasumber Ya iya, spesial ini kan kita di... ini kan job di saya ini. Oh terima kasih sama saya Oh gimana? iya Pak, terima kasih Pak. Karena ini podcast perdana kita Pak. Makasih Pak Rois yang udah berbagi insight dan pengalaman yang pastinya bermanfaat banget guys buat teman-teman pemilih. Dan tentu saja makasih buat teman-teman pendengar yang sudah nemenin dari awal sampai akhir episode pertama podcast Wisdom, Wahana Informasi dan Studi Demokrasi Masyarakat. Semoga obrolan santai kita hari ini bisa nambah wawasan, bikin info soal kepemimpinan jadi lebih mudah dipahami, dan pastinya makin deketin kita semua ke proses demokrasi. Guys, teman-teman pemilih, jangan lupa untuk follow IG, TikTok, dan YouTube channelnya KPU Kabupaten Pasuruan. Kalau ada kritik dan saran, bisa langsung di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye, say bye-bye Pak Rois. KPU melayani, KPU melayani, KPU melayani. KPU melayani. Ini boleh minum lagi nih kopinya. Boleh. Oh, boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.